Hai pemirsa, ketemu lagi di podcast Bebas Bicara RRI Surabaya. Saya Nur Yangga. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng dua dedengkot musisi ya. Musisi yang dari zamannya kala itu tuh ada, masih ingat gak sama band Tengkorak? Masih ingat gak sama Silam Pukau? Wah, anak-anak remaja zaman itu ya. Anak-anak remaja zaman sekarang sih pasti kayaknya bakal tahu banget deh sama mereka. Jadi kita bakalan langsung aja kenalan. Di sebelah saya ini sudah ada Mas Karis. Halo Mas Karis. Nah, dan di sebelahnya lagi ada Mas Samir. Nah, kalau Mas Karis ini dulu beliau adalah dulu sampai sekarang ya? Mungkin masih, tapi behind the scene mereka musisi nyel lah ya, jarine wong Surabaya itu musisi nyel gitu ya. Jadi ngerti banget masalah musik gitu. Dan kalau Mas Karis ini beliau adalah produser eksekutif di Moso Iki Records, singer, songwriter di Orkes Silam Pukau. Dan kalau Mas Samir, beliau ini pernah bentuk Slow Death ya. Slow Death tahun 93 ya. Terus habis itu pernah di Tengkorak Band gitu ya. Terus pernah juga satu alma mater ya. Jadi produser program ya, sama music director juga di Colors Radio. Yes. Jadi udah nggak perlu di ini lagi dah, dipertanyakan lagi kesahihannya. Oke, gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini datang ke RRI Surabaya khususan kita bakalan ngomongin soal sudut pandang mereka nih teman-teman, mengenai hak cipta. Kan kemarin lagi ada heboh-hebohnya artis yang go internasional, musisi yang go internasional juga gitu kan, yang lagi bermasalah tentang UU hak cipta gitu ya, sama salah seorang pencipta di Indonesia ini. Nah, kalau ngomongin soal undang-undangnya sendiri kan ada yang namanya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 itu tahun 2014 yang ngomongin soal hak cipta itu hak eksklusif secara moral dan juga ekonomi. Nah, ini dari kacamatanya Mas siapa dulu nih? Mas Samir dulu deh. Gimana tentang permasalahan mereka berdua itu sebenarnya dari sudut pandang seorang Mas Karis, seorang Mas Samir tuh gimana? Iya. Kalau yang masalah kemarin sebenarnya memang agak kacau ya. Masing-masing pihak punya argumennya sendiri-sendiri. Dasar hukum Okay. yang ada gitu kan. Cuman kalau memang sekilas kita baca di Undang-Undang Hak Cipta itu memang hak ekonomi itu memang harus dipenuhin. Hak moral juga, karya cipta itu juga langsung melekat ke pencipta lagu itu sendiri kan. Dan yang kemarin yang dipermasalahin sebenarnya performing right-nya kan. Performing right itu yang agak mungkin undang-undangnya kurang jelas atau mungkin saling bertabrakan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya memang perlu ada revisi undang-undang, terutama untuk performing right-nya. Karena yang untuk royalti untuk semacam rilisan fisiknya sepertinya tidak terlalu bermasalah. Gitu ya. Jadi masalah performing right ya memang sih kayak apa ya, si artis ngerasa dia kayak itu bukan urusan aku, itu seharusnya urusannya si organizernya, IO-nya gitu kan. Ya itu yang memang bertabrakan di beberapa pasalnya itu. Oke. Kalau dari Mas Karis sendiri gimana nih? Saya nggak akan komentarin tentang sengketa mereka. Tapi apa nih yang mau dikomentarin? Tentang undang-undangnya sendiri. Oke. Jadi gimana? Atau kenapa kok gini asumsinya kita cari paling dasar aja. Kenapa kok satu undang-undang menimbulkan banyak tafsir? Betul. Itu yang salah siapa yang bikin undang-undang atau yang menafsirkan? Kan begitu kan. Tapi kalau misalkan undang-undangnya jelas, tafsirnya kan harusnya terbatas. Jelas lah pada koridor-koridornya gitu. Nggak menimbulkan tafsir-tafsir liar gitu kan. Terus habis gitu kalau misalkan yang sekarang sedang dibahas itu yang bolong dari 2014 itu nomor 28 itu mekanismenya Pak. Jadi kayak penegakannya kita kayak gimana ya, kalau buat saya kayak orang disuruh nutup pintu tiap keluar masuk tuh tolong tutup pintu gitu kan.
pas datang loh kok cuman kusen, mana pintunya, apa yang harus saya tutup kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus jadi mekanismenya tuh udah ada aturannya, enforcingnya, penegakannya itu masih semua orang nggak tahu kayak gimana. Dan konon kan justru itu yang mau di RUU 2024 kemarin tuh kan begitu tuh. Ya. Mau mekanismenya yang iya memang mekanisme yang agak rumit ya kan. Benar Mas. Undang-undangnya saya juga nggak ngerti kenapa begitu dulu ada aturan suruh tutup pintunya belum dibikin cuman kusen. Jadi kerangkanya belum kuat nih berarti. Saya nggak tahu kenapa begitu. Nggak ada yang harus ditutup berarti. Gimana caranya? Kalau nggak nutup pintu memang langgar nanti. Iya. Emang terus habis gitu apa namanya masalah performing rights itu tuh benar yang dipermasalahkan banyak orang tuh performing rights. Mekanismenya semua orang bingung. Siapa yang harus bayar ke siapa gitu kan? Ya. Karena memang di undang-undang itu ada Riz. Dan harus minta izin, yang pasal yang lain tidak harus minta izin asal harus bayar. Jadi orang bisa menggunakan yang mana ini? Betul. Ada juga cara yang licensing gitu kan. Ada license, ada badan-badan usaha licensor gitu ya. Itu jadi gini, kalau misalkan sependek pengertian saya tentang hak cipta dan hak ekonominya itu biasanya tuh ada kayak misalkan larangan bukan larangan. Kalau diputar di tempat-tempat komersil itu tuh kan harusnya ada semacam imbalan untuk ke pencipta. Nah, tapi siapa yang bisa enforce itu? Terus kalau misalkan lagu Anda diputar di supermarket misalkan atau tempat komersil juga definisinya kayak gimana sih gitu kan? Kan hukum tergantung definisi gitu kan argumennya itu. Lah terus habis gitu, karena nggak ada licensor atau ada mungkin, cuman nggak kerja. yang banyak itu. Yang banyak gitu. Jadi nggak kerja, jadi banyak yang lolos. Licensor tuh kayak gimana sih? Jadi dia tempat itu, misalkan kita punya tempat usaha nih, restoran. Betul. Kita kan siapkan playlist. Kita siapkan playlist, terus habis gitu playlist untuk konsumen ya. Kita kan pakai lagu orang. Lah itu kan harusnya izin. Akan repot nggak sih kalau misalkan nggak ada perantaranya? Licensor itu begitu. Jadi dia kayak misalkan artis itu ngasih hak apa ya namanya ya? Saya lupa nama teknisnya. Cuman dia kerjasama untuk licensor itu untuk menerbitkan lisensi. Lah si licensor ini nyari klien ke tempat-tempat komersil itu tadi. Kalau saya kan ikut saya maksudnya agregator saya kan untuk Spotify, untuk DSP. Itu tuh kan langsung dari Amerika. Itu salah satu kontraknya tuh bahwa Spotify itu nggak boleh sebetulnya untuk ini tempat-tempat komersil. Harus restoran pribadi, ya? Betul, penggunaannya cuma terbatas pada pribadi. Harusnya. Ya. DSP. Ya kali ya, makanya di Indonesia kan nggak boleh ini. Itu harus tutup, nggak ada pintunya. Nah itu yang memang aneh gitu loh. Kalau di sana sulit ya betul untuk mengkolek royalti dari yang tempat-tempat komersil yang seperti tadi ya kan. Karena ada namanya LMKN Mas. Iya, cuman LMKN-nya kan nggak mungkin turun ke seluruh Indonesia gitu ya kan. Saya juga nggak paham Mbak. Kenapa tempatnya itu aja yang harus izin dulu. Ke LMKN-nya, nggak perlu ke penciptanya langsung, nggak perlu. Kalau dengar saya sih malah di luar gitu yang hukum copyright-nya tuh sangat ketat. Licensor ini yang bertindak sebagai perantara gitu ya, itu yang proaktif cari klien. Misalkan kontraknya eksklusif gitu ya, lagu saya ke licensor satu gitu, dan ternyata ada tempat yang nggak berizin gitu kan, itu langsung dispute. Tapi kalau misalkan kontraknya nggak eksklusif, jadi dia bisa ngecer loh. Licensor itu kan bukan, jadi kan kadang-kadang cuman satu lagu aja saya licensekan ke dia, yang lain enggak kayak gitu. Atau misalkan dia juga berhak sebagai representasi, cuman bukan representasi eksklusif. Jadi si artis bekerja sama dengan beberapa licensor. Gitu-gitulah ruwet gue nenek diomong cuman dan aku ini mek songwriter Mbak, jadi males ngurusi kayak gini ya, pasti kan. Lah kita yang songwriter atau musisi pasti males ngurusin kayak gitu. Memang tapi harus padahal butuh juga ya payung hukum yang memang benar-benar melindungi kalian sebagai seorang pencipta lagu, sebagai
Ya. Ya kalau ngomongin soalnya Spotify itu tadi, bahkan aku sering lihat kalau orang lagi live jualan tuh host tuh di selling apa kalau ya e-commerce manapun lah di media manapun itu juga muter gitu. Tapi Di radio pun sebenarnya kan harus bayar juga itu. iya. Royalti untuk muter. Siapa yang kolek ya kan? LMKM sebenarnya. Harusnya. Iya. Cuman Itu kan sempat ramai di radio. Iya. Nah, ini berarti juga seiring sejalan juga sama perkembangan musik di Indonesia ya. Perkembangan musik di Indonesia sendiri kalau oke kita pengen tahu pendapat kalian dulu nih. Perkembangan musik di Indonesia secara umum menurut kalian berdua gimana? Sebenarnya Karis dulu. Monggo Mas. Ya kalau perkembangan secara musikalitas kayak gitu ya, itu sudah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya kayak gitu ya. Dari mulai keberanian anak-anak band untuk membuat lagu yang nggak selalu trendsetter kayak gitu. Kalau dulu kan mesti trennya kayak gini, mereka banyak yang buat kayak gini. Kalau sekarang kan banyak. Karena perubahan di industri musiknya di indie bandnya juga semakin kuat. Kalau zaman dulu salurannya cuman kita selalu harus sign ke label. Kemudian berkembang di era 90 akhir kita bisa ini mencetak sendiri, mempromosikan sendiri, mendistribusikan sendiri. Akhirnya kita punya kebebasan kreativitas gitu. Sebagai musisi itu yang penting gitu, kebebasan kreativitas itu. Kalau ikut label dulu kan banyak aturan gitu kan, sehingga kalau band mau pengen masuk dia pasti ikut aturan dari labelnya gitu kan. Kalau sekarang enggak, makanya saya ngelihatnya semakin berkembang gitu secara musikalitasnya gitu. Oke. Ini kayak ini deh, kita lanjut dulu ke Mas Karis. Ini ada yang mau aku sampaikan juga, tertanyakan sebenarnya. Kalau dari Mas Karis sendiri gimana perkembangan musik secara umum di Indonesia? Ya hampir sama, variatif, terus ekstensif, terus habis gitu mudah-mudahan tidak mendekati titik jenuh Mas ya. Soalnya semua orang bisa produce, semua orang bisa produksi. Iya. Semua orang bisa. Tapi kayaknya enggak sih. Iya oke. Kayaknya enggak. Kenapa kayaknya enggak? Loh, kreativitas manusia kita nggak butuh, kita nggak bisa meremehkan kreativitas manusia. Kalau misalkan terlihat mendekati titik jenuh, biasanya enggak. Biasanya nanti ada yang breaking the ice Mas. Iya betul. Oke, ya udah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Teman-teman pemirsa podcast Bebas Bicara, nanti kita bakalan balik lagi ngobrolin mengenai ya suka duka segala macam perkembangan musik dan lain sebagainya di sini bareng Mas Samir, bareng Mas Karis. Oke, ini bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mas Samir, sama Mas Karis. Ya sekarang kita lebih slow dikit nih. Ya jadi kalau tadi Mas Samir sama Mas Karis menyampaikan tentang perkembangan musik di Indonesia ini rata-rata udah pada bisa produce musik sendiri gitu ya. Bahkan punya music production sendiri yang bisa disebarkan disebarkan secara luas itu dengan berbagai macam platform gitu kan. Nah, tapi sebelum aku mau tanya-tanya soal itu, aku pengen tahu nih kabar si Lampu Kau gimana? Baik Mbak. Kabarnya. Baik. Ini kalau Mas Samir sendiri kesibukannya apa yang paling banyak nih sekarang? Saya sih udah lama nggak ngeband sebenarnya. Masih ya, tapi passionnya masih di situ ya? Masih passionnya di situ. Cuman saya punya studio musik, jadi lebih fokusnya ke situ. Fokusnya lebih ngurusin studio lah. Ngurusin studionya lagi. Kalau dulu kan ditinggal ngeband segala macam gitu kan. Ngurusin ini musik yang di dulu lah ya pokoknya. Kalau sekarang di studionya dulu. Nah, kalau melihat dari perkembangan di studionya Mas sendiri gimana? Maksudnya banyak anak-anak atau musisi-musisi lokal dari Surabaya sendiri geliatnya gimana nih? Iya, saya sih ngelihatnya karena studio udah lama dari tahun 90 sampai sekarang. Jadi ngelihat banget perubahan metode dari produksi anak-anak bandnya, ya. Dari mereka yang mulai membawa alat sendiri, dari mereka yang sudah melek masalah efek kayak gitu. Kalau dulu enggak, semuanya ngandalin orang datang cuman orangnya aja gitu ngeband itu. Kebanyakan pakai alatnya studio. Kalau sekarang alat studio itu banyak nganggurnya gitu. Karena mereka pakai sendiri mulai dari sampai anak SD pun sekarang kayak gitu. Oh, I see. Lebih modal ya, lebih kayaknya bukan modal sih, lebih punya kesadaran. Saya rasa ya. Jadi itu yang menyenangkan gitu bagi kita.
bukan karena alat kita nggak dipakai, tapi itu berarti ada kemajuan gitu. Yang saya bilang tadi, musisi Surabaya udah maju gitu. Mereka udah bisa menghargain sebagai musisi itu harus bagaimana kayak gitu, menghargain studio musik, menghargain kemungkinan karir mereka kayak gitu, mulai dibangun mulai awal gitu maksudnya. Kalau kita dulu cuman hobi-hobi aja, seneng-seneng aja, tiba-tiba jadi gitu kaget. Kalau ini lebih disiap gitu. Dan ada juga dukungan dari lingkungannya, dari keluarganya, dari sekolahnya. Mereka benar-benar didukung dengan baik gitu loh. Jadi ini ada harapan ke depan anak-anak yang sekarang masih SD, SMP, bahkan SMA itu bisa jadi musisi dari Surabaya yang lebih baik dari era-era sebelumnya. Gitu ya. Oke, nah kalau si Lampukau sendiri gimana nih? Ngapain aja nih belakangan ini? Kami workshop, kami sibuk workshop untuk bikin, kami rencananya mau rilis 1 Mei ini. Mau rilis album 1 Mei ini, ya doakan ya. Amin. Album ya? Album dong, langsung gas album ya, bukan single lagi ya. Biasanya single. Iya. Aku jujur Li, nama si Lampukau itu masih melekat banget loh. Maksudnya even aku sorry to say, maksudnya kalau lagunya gimana tuh aku agak lupa, tapi yang jelas aku masih ngerasain ambience-nya, vibes-nya untuk lagu-lagu yang si Lampukau punya tuh, dia tuh indie banget. Terus habis itu yang kedua, lirik-liriknya itu penuh makna kayak pujangga. Alah, mau ngomong pujangga aja Pucang Rineng gue paling tadi yang mau dia omongin ya. Pucang kan. Jadi kayak kayak aku ngerasa apakah hal-hal tersebut akan dibawa lagi saat ini di album terbaru atau udah dengan nuansa yang berbeda? Masih sama sih, kami masih gitar berdua, terus habis itu ya mungkin instrumentalnya lebih banyak nanti. Cuman ya sama aja kok. Sama aja kok. Mungkin cerita-ceritanya yang sedikit beda sih dari yang kemarin. Kemarin kan ngomongin Surabaya gitu kan ya. Kalau yang ini nanti nggak cuman Surabaya. Nggak cuman Surabaya. Biasanya nyiptain lagu tuh berdasarkan pengalamannya, berdasarkan kegelisahan. Oke, sip. Kegelisahan yang enaknya bikin lagu itu kita nggak perlu mengalami ya kan. Kita cuma gelisah aja Mas. Ngalami ya bisa. Ngalami ya bisa, betul. Gimana coba gelis, nggak perlu ngalamin tapi gelisah. Kan ngalamin gelisah. Bukan, maksudnya kegelisahan kan nggak berdasarkan pengalaman. Kita melihat kejadian orang lain. Gitu. I see. Kejadian-kejadian ada yang ada gitu ya. Nggak harus punyanya ya dari segala aspek. Nah, tapi kalau balik lagi ngomongin soal ini lagu baru, album baru gitu kan. Ini kan sekarang yang lagi cara-cara aku lihat nih ya sebagai seorang penikmat media sosial begitu ya. Ada yang tren dikit nih di salah satu platform tuh yang TT itu kan itu langsung jadi viral di mana-mana. Jadi akhirnya aku ngerasa kayak ada beberapa memang orang itu musisi ataupun penyanyi yang akhirnya untuk mempromosikan lagunya itu diviralin dulu di platform itu baru nanti ini. Jadi tapi aku sering lihatnya sih juga di platform itu lagu-lagu yang dari luar tuh kayak dari Malaysia, dari mana, terus lagu-lagu yang agak di remix, di aransemen lagi gitulah. Nah, maksud aku begini, pertanyaan aku adalah apakah nanti ada bayangan untuk lewat itu juga terus dengan cara yang sama juga dengan diviralin kayak gitu? Jadi biasanya kan bikin ada story tentang apa gitu, nanti masukin lagunya bisa pas gitu. Jadi nanti akhirnya jadi viral. Kadang-kadang ada yang klik gitu langsung jadi viral, langsung jadi meledak gitu loh. Pertanyaannya apakah akan melakukan? Mungkin enggak. Mungkin enggak. Aku takutnya punya idealisme sendiri gitu loh si Lampukau gitu loh. Takutnya? Mbak takut kalau kami punya idealisme sendiri. Maksudnya gimana? Bukan takutnya. Maksud aku begini. Apakah gini aja deh, si Lampukau punya idealisme sendiri nggak? Maksudnya untuk mempromosikan lagu itu harus ada pakem-pakemnya sendiri atau gimana gitu loh, maksud aku. Itu cuma sekedar metode aja, pragmatis aja. Dan semua orang yang promosi biasanya pragmatis juga. Apa targetnya, bagaimana cara achieve-nya kan begitu kan. Ya gitu aja. Oke. Cuman memang di era digital memang kita
bisa aja melakukan semua itu. Betul. Kalau Kadang-kadang ingin. iya, Kalau kalau ingin tuh omongan kayak gitu tuh kalau ingin ya kan. Aku aja bingung nih mau menggambarkan, membahasakan yang aku kira-kira bisa terka dari si lampu kau tuh gimana gitu. Iya gitu loh. Iya. Tapi gini, sekarang kan balik lagi ke obrolan yang tadi bahwasanya sekarang itu udah banyak orang tuh bisa bikin musik, orang tuh semua bisa menciptakan lagu dan bisa mempromosikannya sendiri bahkan dengan music production yang mereka miliki sendiri gitu lah. Menggunakan salah satu contohnya medianya YouTube gitu ya. Nah pertanyaannya adalah kalau ngomongin soal udah diedarin di YouTube, apakah mengenai hak cipta dan lain sebagainya itu masih melekat juga nggak sih? Maksudnya kan orang bisa semua akses tuh YouTube gitu kan. Memang secara sengaja tuh musisinya memang mempromosikannya itu lewat YouTube gitu loh. Jadi kalau misalnya orang mau muter di mana aja dan bagaimana, ya bebas aja gitu loh. enggak, sebenarnya enggak bebas-bebas aja, ada aturannya kok. YouTube personal use juga. Iya, ada synchronize dari sama kayak Spotify itu tadi berarti. Mode sama, iya, personal use. Langsung di take down, bisa di take down sama YouTube-nya. Tenang, itu cuma di Amerika. Iya, kalau di sini bebas. Iya, nah gini. Cuman sekarang mulai diurusin sih. Betul. Cuman ya gitu. Sekarang kalau di warkop yo masih iya, di warkop. Pasti kayak seneng cangkruk di warkop iki. Sopo sing enggak ya kan? Penting itu. Pilar kebudayaan, sebuah guru peradaban warkop iki. Kebudayaan. Iya, sama dong, aku juga. Nah, tapi pertanyaannya adalah maksudnya yang mau saya sampaikan enggak juga sih, mungkin elaborasi dikit. Jadi kalau misalkan pakai agregator, selama kita bukan derajat ketiga klien gitu ya. Jadi maksudnya ada agregator puncak nih. Terus dia main di agregator regional. Regional ini nanti main di agregator kayak nasional kayak kita. Jadi kalau misalkan kita kliennya agregator ketiga, kita nggak tahu kayak gimana. Cuman kalau kita bisa langsung, dan enaknya internet kan gitu, kita bisa langsung ke YouTube-nya maksudnya. Kita ke agregatornya dulu aja Mas, mending daripada ke YouTube langsung gitu kan. Nah itu nanti kita dapat UPC, Unique Product Code gitu. Jadi saya nggak tahu kayak gimana modelannya, cuman saya bayangkan itu stempel digital. Jadi semua nanti semua platform kalau relay lagu itu, bahkan kalau di cover itu tuh bisa langsung kita dapat share langsung ya. Oh iya ya, apalagi ada copyrightnya langsung kalau kita cover terus kita upload ke YouTube kan keluar tuh copyright, copyright itu video kita. Betul. Itu masuk ke itu artinya agregatornya bekerja. Iya. Jadi apalagi kan sekarang juga banyak tuh di YouTube yang nge-cover kayak gitu. Ya nggak masalah. Selama kita mendaftarkan itu tadi. Undang-undang yang baik itu, peraturan yang baik itu nggak membatasi orang gitu kan. Iya, semua orang malah dapat. Semua orang boleh masuk. Ya adil gitu kan. Semua orang dapat. Oke. Artis yang cover itu kan juga effort kan. Rendisi. Saya cover lagunya Tengkorak ya saya mikir juga gimana caranya untuk pasti nggak mungkin plug gitu. Betul. Jadi rendisi itu ya dihargai, cuman kan nggak menghilangkan hak moral dan hak ekonomi penciptanya gitu kan. Semua orang dapat share. Semua dapat bisa gitu. Dan kalau misalkan ada dispute, ada sengketa, ya keputusannya selalu di penciptanya. Nanti penciptanya bilang take down, saya nggak suka sama kamu misalkan searbitrer itu, ya bisa juga. Langsung take down. Oh, I see. Lebih enak nih ya, lebih praktis. Kalau digital kayak gitu-gitu bisa makanya yang bermasalah di sini performing right itu. Kok malah bagusan itu ya peraturannya? Iya. Oke. Lo nggak, mekanismenya memang sudah memungkinkan. jalan. Kalau teknologinya memungkinkan Mbak, kalau selama digital ya. Gampang trackingnya lah. Betul sekali. Kalau performing right susah. Offline ya gimana caranya? Iya, betul. Kejujuran dari pelakunya. Oke, kita nanti balik lagi ya, jangan kemana-mana. Nah, kalau ngomongin soal royalti nih, gimana? Kalau royalti baiknya tuh gimana sih kalau dari kacamata Mas Karis, Mas Samir? Mungkin butuh pertanyaan yang lebih spesifik. Baiknya gimana? Agak luas soalnya Mas. Baiknya gimana itu nominalnya, cara ngasihnya gitu kan, secara metodenya, mekanismenya, terus habis itu part-part mana nih yang bisa nih ada ada royaltinya gitu. Itu balik lagi undang-undang juga sih, tapi itu mungkin yang penting mekanismenya sih, lebih kepada mekanismenya ya, siapa yang mengkolek dan apakah mereka bekerja benar-benar mengawasi semuanya itu ya, kayak mulai dari apa aja ya, dari performing right, dari yang disiarin radio ke tempat komersil kayak karaoke dan sebagainya, itu pengawasannya aja gitu. Apakah
seperti kita ngisi SPT gitu ya, Iya. kejujuran dari pihak penyelenggaranya misalnya gitu untuk melaporkan, atau memang LMKN-nya ini yang turun ke bawah, itu yang mesti kita tahu gitu, mesti jelas gitu. Jadi mekanisme ini aja sih. Kalau masalah besarannya sih mungkin sudah diatur ya di sini. Iya, kalau besarannya sih malah menurut saya tuh kayak ngomong gaji itu bukan tentang skill, tentang leverage. Iya. Apa yang bisa kita tawarkan gitu kan? Leverage kita apa nih? Kan royalti kan selalu tentang negosiasi. Kalau besarannya, gitu. Iya, kalau kalau besarannya. iya. Iya. Yang penting mekanismenya itu yang dibilang Mas Karis tadi itu. Jadi maunya konsepnya royaltinya seperti apa? Duh, sangat kasuistik. Iya. Konsepnya sebenarnya udah jelas ya, cuman masalah mekanismenya. Mekanismenya betul. Konsepnya udah jelas. Misalnya yang dari performing rate itu, kalau EO yang bayar harus berapa persen dari hasil penjualan tiket. Kayak misalnya. Dan itu bayarnya ke siapa? Iya kan? Sebenarnya. LMKN. Iya. Aku agak-agak ini loh sama kata-kata LMKM, soalnya kemarin sempat lihat salah satu yang artis itu yang lagi bermasalah itu, yaitu dia loh itu harusnya kan ini nyebut-nyebut LMKM bola. Tapi kita nggak bahas itu. Iya, kita bahas lah. Ruwet bos. Gara-gara mekanismenya. Iya, itu balik lagi gara-gara mekanismenya kan. Yang satu multi tafsir gitu kan. Jadi yang satu punya pendapat ini, yang satu punya pendapat yang lain gitu. Cuman kayaknya memang undang-undangnya jelas kok. Cuman tinggal mekanismenya sama. Itu yang saya nggak terlalu yakin Mas Amir. Kalau undang-undangnya jelas, kenapa tafsirnya banyak? Iya. Gitu ya. Kenapa bisa begitu kalau dari kacamata kalian? Lah ya nggak tahu. Bahasa hukum itu kayak gitu. Saya bukan orang hukum. Saya cuma sebagai orang yang akan terdampak dengan itu kan ya, dengan peraturan itu, saya juga kok bisa ada tafsir banyak ya undang-undangnya. Padahal undang-undangnya ada jelas gitu ya. Nah itu sih, jelas. Ya kan? Apakah benar-benar jelas kalau tafsirnya ada banyak? Sebenarnya bukan tafsirnya ada banyak. Jadi antara pasal satu dan masalah yang berikutnya kadang-kadang kontra, iya kayak gitu. Padahal sudah ada kalimat di pasal 1 A gitu ya, tapi di pasal 2 kok kayak mematahkan yang pasal satunya gitu kan. Lah. Gitu. Pasal yang satu misalnya bilang harus izin, artisnya bisa, pencipta bisa melarang, tapi di pasal yang berikutnya nggak harus izin asal bayar royalti kayak gitu. Lah, itu kan. Tapi dari si lampu kau dan pengalaman Mas Samir sendiri, mungkin secara positioning band indie nih, band indie apakah pernah mengalami problematika seperti itu? Kalau band indie nggak pernah ya rasanya, kecuali ikut agregator itu udah jelas ya royaltinya ya. Tapi ketika band yang masuk label, kayak misalnya Tengkorak dulu pernah ini masuk label, dapat royaltinya ketika terjual 10.000 plus 1. Jadi 0 sampai 10.000 nggak kehitung nih. Baru satunya setelah 10.000 itu kita baru dapat royaltinya. Pas reportnya ya akhirnya cuma laku 10.000, tapi kita kan nggak bisa ngecek tuh. Iya, gimana ngeceknya ya sih? Gimana musisi ngeceknya dulu? Iya. Nggak bisa. Akhirnya kita nggak dapat royalti dari album yang pertama itu. Kayak gitu seringnya di sini. Jadi niat baiknya itu memang yang harus ditekankan, tapi ya susah juga kan. Kita nggak bisa maksa mereka gitu. Iya juga. Sebagai label mereka punya otoritas yang lebih daripada bandnya kayak gitu. Di zaman-zaman itu kayak gitu, kita seringnya kayak gitu. Waktu ikut kompilasi juga begitu. Royalti turun ke produsernya nggak ngasih ke band gitu. Padahal laku sampai Metallic Clinic itu. Untung poso iki. Untung poso iki. Itu kasus itu waktu itu yang kompilasi itu gitu. Setelah bertahun-tahun baru kita tahu gitu kalau lakunya sekian puluh ribu. Kemudian mau dicicalkan waktu itu ya untuk kompensasi tidak dibayarnya royalti ke band waktu itu gitu. Akhirnya kita yang nggak mau. Ada beberapa band yang mau, ada yang Tengkorak nggak mau tuh. Karena lagu itu kan otomatis balik setelah berapa tahun gitu kan, nggak bisa digunakan. Betul. Ada periode kontraknya. Ada periode 10 tahun atau 20 tahun gitu ya. Lagunya balik ke kita gitu, tanpa otomatis lah. Balik ke pencipta atau pemilik lagu band itu sendiri gitu. Jadi mereka harus izin ketika mau mendigitalkan lagu itu gitu. Pak, aku kira kalau udah masuk label itu sudah kita aman, sejahtera gitu ya, tapi ternyata enggak juga, hati-hati sama kontraknya. Makanya kalau di luar itu pasti didampingin lawyer. Kalau di kita pasti
udah tanda tangan, kontraknya pasti tebel, bacaannya pasti rumit kayak gitu. Iya. Langsung tanda tangan aja kelamaan. Satu lembar aja kan. Kadang-kadang personelnya dimampukin dulu ya kan biar gak sadar terus Oh, iya, tanda nggak tangan. Cuman kan Iya, apalagi euforia senengnya itu loh. senengnya Dapet, itu ya kan? awal kan, awal langsung kontrak 4 album misalnya kayak gitu di zaman-zaman label kan. Iya. Pasti mereka seneng, Iya, udah seneng, lupa, udah lupa. males bacanya, Iya, aman. Aman gitu ya. Ya, Padahal aku iblisnya juga, ada di detail. andai aku ada di posisi Ada itu. di detail, di kontrak apapun sih, Iya. bukan cuma di musik aja sih sebenarnya kan. Gila, padahal masuk label loh. Kalau indie makanya ketika ada independent label misalnya atau band yang bisa DIY kayak gitu, itu membebaskan kita dari urusan itu. Karena memang fokusnya kita pasti bukan ke uang dulu ya, royalti dan sebagainya itu Justru pasti ngebandnya bukan ke situ dulu. Iya, pasti kan. Dapat apa? Kalau boleh aku tebak ini ya, maksudnya biar famous dulu lah gitu kurang lebihnya. Enggak sih. Enggak juga. Supaya karya kita didengar Oh ya, maksud aku begitu. ya. Oke. Kalau dari Mas Kari sendiri gimana? Ada nggak tuh pengalaman atau problematika yang pernah terkait terjadi? royalti. Ya. Enggak, kami sebisa mungkin ketat, sebisa mungkin membaca kontrak dan lain-lain sih. Dan kami kan kalau misalkan geraknya di digital, kami ya sudah ikut. Kami mempercayakan ke agregator yang menurut kami memang terpercaya dan itu bukan agregator lokal sih gitu kan. Jadi dia nanti akan ngurusin semuanya, termasuk. Jadi kalau kami di cover malah kami seneng-seneng aja. Kami malah nggak pernah iya. Karena memang apresiasi itu apa ya, energinya nular gitu. Iya. Ada orang yang ngover gitu kami malah seneng. Iya. Model kayak gimana aja kami malah seneng. Terus habis gitu kami juga terbiasa untuk mengeluarkan lisensi. Jadi dan setiap lisensi itu tuh selalu ada periode kontraknya dan kami selalu batasi setahun. Jadi kami kalau licensing nggak yang eksklusif. Selain itu nggak lama. Iya. Ada periodenya gitu ya? Periodenya biasanya kami batasi setahun. Kalau misalkan mereka nggak mau ya nanti perbaruan MOU gitu aja. Ya, kita juga harus cerdas ya. Iya. Oke, nah kalau ngomong soal Hari Musik sendiri gimana nih? Suara kalian nih mengenai Hari Musik? Hari Musik itu apakah hanya sekedar momen, hanya sekedar ya Hari Musik, atau ada makna tersendiri? Iya, saya ini tiap hari ya musik ya. Macak ngono Mas. Jadi ya gimana, tiap hari saya di studio workshop sama teman-teman dari Hari Musik. Iya. Tapi memang Hari Musik itu perlu mungkin untuk untuk mengapresiasi ya. Betul. Untuk mengapresiasi senimannya, artisnya, musiknya itu sendiri gitu ya, terutama musik Indonesia misalnya kayak gitu. Dan kalau ada isu-isu apa yang sekitar musik yang mencemaskan gitu Mas ya. Iya gitu ya. Itu harus direspon, jadi juga dirayakan juga ya. Iya, karena musik ini kan juga menyumbang cukup besar juga di pendapatan negara gitu ya. Jadi ya butuh kita dihargain, itu juga butuh juga. Oke. Kalau ngomongin soal menghargai itu tadi gitu ya, bentuk penghargaan apa sih yang diharapkan dari musisi gitu? Bentuk penghargaan ya, misalnya kita diapresiasi, misalnya diperhatikan masalah hak tadi, itu juga apresiasi yang baik gitu ya, bentuk penghargaannya. Kemudian kita bisa lebih luas menggunakan musik ini ke kemana-mana gitu, bisa dikenal gitu. Atau misalnya ada rilisan fisik, itu juga bisa juga, itu bentuk apresiasi juga gitu ketika direspon. Ya musisi cuma ingin itu aja sih sebenarnya, mereka lebih dihargain karyanya seperti itu gitu. Oke, kalau dari Mas Karis? Saya nggak tahu, bentuknya macam-macam bentuk penghargaan. Tapi yang saya tahu tuh jadi musisi itu paling nggak enak kalau satu, Mbak, dicuekin gitu aja. Iya, makanya itu kan kita bikin sesuatu ngomong menang kabeh lo. Iya. Halo. Itu nggak enak itu, paling nggak enak itu. Cuman kalau bentuk apresiasinya seperti apa banyak banget. Salah satu bener Mas Samer, perlindungan ya Mas ya terhadap karyanya. Betul. Iya. Oke lah, kalau begitu
Nanti kita masuk ke segmen terakhir. Apa nih yang bakalan diobrolin? Makanya stay tune terus ya. Oke, balik lagi di sini. Oh ya, ngomong-ngomong, podcast Bebas Bicara ini tayang di YouTube RRI Surabaya maksud aku, dan juga disiarkan ulang di RRI Digital. Caranya gimana? Kamu tinggal download aja di App Store RRI Digital. Terus tinggal cari aja tuh, nanti bakalan ketemu podcast. Nanti klik aja tuh podcast, bakalan ketemu. Ada beberapa podcast yang sudah pernah tayang dan salah satunya ini. Kita ngobrol-ngobrol sama Mas Samir sama Mas Karis ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Instagram nih, masuk nih. Pertanyaannya karena ya masuk banget nih, nyambung sebenarnya. Jadi kalau Mas Karis, Mas Samir ini kan musisi lokal, musisi band indie gitu ya. Gimana nih cara kalian bisa bersaing dengan kancah internasional? Iya, ngeri. Di sana tapi juga band indinya keren-keren juga loh. Iya. Saya nggak akan menjawab kalau persaingan, karena saya malah orangnya senang kerjasama. Oh, saya main di beberapa negara luar juga karena kerjasama, karena collab gitu ya? Ya nggak cuma collab, saya memang berteman. Pada akhirnya pada awalnya dari kontak-kontakan biasa lewat internet lah mostly. Cuman habis gitu ya sudah berjejaring. Kita malah harusnya berjejaring, nggak dikotominya persaingan. Iya betul berkompetisi. Karena musik memang nggak mungkin ya bisa disaing-saingkan karena semua punya uniknya sendiri kan. Dan malah lebih fun gitu loh Mas, kalau ada teman dari sana ke sini kita bikinin tour gitu kan. Betul. Kita ke sana dibikinin tour Biasanya juga. Kita kerjasamanya seperti itu, saling membikinkan tour di negara masing-masing kayak gitu, kerjasamanya seperti itu. Malah seru ya. Iya. Persaingan gitu ya. Enggak ada lah. Mereka kan paham dengan perpajakan di negaranya kayak gimana kan. Jadi kita tinggal bawa diri aja, iya. Mereka yang ngurus administrasi, sebaliknya juga begitu pas mereka kesini gitu, lebih enak begitu. Iya benar. Dan dengan adanya digital itu juga membuat kita internet lebih memungkinkan Mas ya untuk move kita gitu. Untuk dikenal di negara yang lain kayak gitu kan. Misalnya kita ngelihat pendengar kita di Spotify misalnya kayak gitu, itu kita juga bisa tahu gitu, kita didengar di demografinya dari negara mana aja kayak gitu. Dan kalau di YouTube kita bisa lihat dari komen-komen mereka kayak gitu. Nah kita tinggal bikin jaringan itu tadi. Kalau misalnya kita mau tur ke negara mereka kayak gitu ya. Dan banyak ya band-band lokal. Oh metal mana Mas yo? Iya. Malah. Karena komunitasnya komunitasnya cukup besar gitu kan. Sampai ada penghargaan dari majalah luar waktu itu untuk musisi Indonesia kayak gitu ya. Jadi memang itu sekarang itu memungkinkan untuk hal itu gitu. Mungkin yang lebih ekstrim kita mesti pindah ke sana ya kalau misalnya katanya tadi persaingan misalnya. Iya. Kabur aja dulu dong. Oh iya, boleh. Ya terserah. Cuman kalau di konteksnya musik itu begitu ya Mas ya. Enggak persaingan, malah kerjasama, saling berjejaring malah. Iya. Bisa enak banget. Antar komunitasnya atau komunitas musiknya sendiri itu berjalan dengan baik sekarang. Dan lebih mudah dengan era internet itu untuk saling terkoneksi gitu. Nah, aku juga penasaran nih, kayak Mas Samir, Mas Karis masih ini nggak sih nyiptain lagu untuk yang lainnya, penyanyi lainnya gitu? Atau apa gitu? Saya nggak pernah nyiptain sama. Ini kalau ada yang nembak nih, bikin aku lagu po gitu, mau nggak? Belum ada yang nembak. Nah, ya mau aja. Cuman nggak tahu, nggak cocok biasanya. Karena saya kayaknya cuma singer-songwriter untuk band saya sendiri deh. Iya sih, kita lebih band yang seperti itu, belum pernah menciptakan lagu untuk orang lain gitu. Iya. Jadi kalau ngomongin soal mungkin lirik saya pernah sih. Lirik pernah? Iya, kalau lirik pernah, kalau kompos musik enggak. Oke. Ini ada pertanyaan kedua nih dari Instagram. Cara bikin lagu atau mencari inspirasi bikin lagu tuh kayak gimana? Iya, orang macam-macam pasti. Ini kan tadi Mas Karis bilang kegelisahan gitu. Semuanya seperti itu pasti, karena musisi itu kan merasakan lingkungannya ya, sekitarnya kayak gitu ya. Kita punya kepekaan di situ. Dan kita punya concern pada hal tertentu. Ada orang yang musisi itu concernnya ke sosial, misalnya kayak gitu, ada yang ke politik, ada ke humanis misalnya kayak gitu. Itulah yang selalu menjadi inspirasi atau semacam trigger kita untuk membuat musik.
entah itu musiknya atau liriknya pasti ke-trigger dari hal-hal yang menjadi concern kita dan mengganggu gitu. Iya. Kalau tema apapun tapi nggak ada kegelisahan di belakangnya itu jadinya ampang gitu ya, maksudnya kosong. Ya, kalau saya nggak gelisah itu nggak ada yang terjadi gitu musik gitu. Betul. Nggak bikin gitu, nggak bisa saya bikin gitu. Tapi kalian kalau jadi songwriter tuh menurut aku udah peka banget loh. Kepekaan kalian itu kayak ibaratnya kalau saya sebagai manusia normal tuh paling cuma 10, kalian bisa jadi 1000 gitu loh. Peka banget. Maksudnya kadang-kadang kan kita kebanyakan orang-orang tuh kan ini sih apatis dengan keadaan yang di sekitarnya. Kalau apa ya, seni dimanapun itu kan pasti peka sama lingkungannya, Mbak. Kalau menurut saya sih. Iya sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Instagram ini ya. Cara musisi indie bertahan di industri musik. Buktinya masih ada nih, masih ada ya. Masih ada, mereka masih ada nyata di depan saya sekarang ya. Pastinya kita terus kalau sebagai musisi pasti ngeluarin karya terus. Dan sekarang memang tantangannya di digital itu adalah saling tumpang tindih gitu ya. Semua band semakin banyak lah intinya yang mempromosikan dirinya kayak gitu. Jadi cara bertanya ya kita juga harus terus push karya kita di digital atau di offline, online, on air misalnya kayak radio masih, kalau buat saya masih perlu gitu loh. Radio masih perlu ya? Masih karena masing-masing kan punya pendengar sendiri-sendiri gitu ya. Mau radio, mau apalah online tetap ada audiensnya gitu, dan kita pasti sebaiknya memanfaatkan semua yang bisa kita pakai gitu untuk bertahan. Iya. Tapi yang jelas ya berkarya itu tadi. Berkarya. Untuk bertahan ya berkarya dan dikeluarkan karyanya, bukan disimpan. Cuma jadi file aja. Iya. Kalau Mas Karis gimana? Kira-kira sama. Saya malah apa yang bisa saya tambahin? Udah semuanya sih. Udah kejawab semua ya? Iya, Itu aku tak kurangin aja tadi. Enggak gitu Mas. Makanya iya benar, memang begitu. Oke. Iya kayak Silam Bukau ini tetap berkarya kan sampai sekarang. Malah dia mau Nggak punya pilihan lain soalnya. harus bukan nggak udah punya pilihan lain. Karena nggak bisa disimpan gitu kan, kegelisahannya tuh nggak bisa disimpan, harus dikeluarin. Nanti jadi penyakit kalau didiamin ya. Oh gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan yang terakhir nih, yang belum kesampaian bikin lagu apa? Wow. Bikin lagu apa ya? Pernah kebayang keluar dari jalurnya Silam Bukau gitu, maksudnya bikin sesuatu yang berbeda gitu? Iya pengen aja EDM sih. Iya, saya belum pernah tuh nyoba ngerespon elektronik music. Saya terlalu dari kecil sampai sekarang kok tak pikir-pikir akustikan terus ya. Jadi yang elektrik tuh malah belum. Nggak cuman gitar elektrik, cuman yang ya itu kan lagi ngetren memang sekarang. Iya, kadang-kadang saya bayangin kalau saya patut ya jadi DJ gitu, cuman kayaknya enggak. Kayaknya enggak gitu. Tapi kan bisa juga tuh ya kan. Kata istri saya juga enggak gitu, jadi saya nggak usah. Oke. Kayaknya saya harus dengarkan dia gitu. Aku dulu kecantol sama dirimu tuh karena itumu kok ya kekasanmu akan akustikan itu ya kan. Oke. Tapi pengen ya kalau suatu saat ada Kan ngomongnya pengen ya kan, belum tentu akan dilakukan loh ya. Iya kalau kepengen pasti ada. Iya namanya. Pengen apa ya, itu challenge lah, tantangan lah. Iya benar. Gak apa-apa lah, coba sekali-sekali. Gitu ya. Itu yang tapi kalau secara dari Mas Karis sendiri apa tuh yang kira-kira belum kesampaian? Ya IDM itu, IDM tadi ya. ya benar-benar. Aduh, terus kalau dari Mas Amir gimana? Saya nggak kepikiran sih sebenarnya, cuma memang bikin balada. Iya. Bikin balada nggak bikin Mas? Enggak, susah gitu. Saya main pop aja kesusahan gitu. Main pop aja kesusahan? Sulit ya buat saya. Oke. Tapi kalau sekarang ini mengikuti tren musik sekarang ini, menurut kalian bisa nggak sih kalian masuk ke tren musik sekarang itu? Maksudnya begini. Sebagai pendengar atau gimana nih? Iya. Oh iya, dari dua sisi, dari sebagai pendengar dan juga dari sisi songwriter sebagai seorang musisi.
Oh, dulu. kalau sebagai pendengar ya semua didengarkan, Mbak. Iya. Kadang-kadang juga nggak ada pilihan lain kan. Sing kono speaker kewenceng ya apa caranya gini Kak, ngrungokno ngene. Nggak ada pilihan lain. Terus habis gitu Itu dengar dari tetangga berarti. atau pas di warung dan sebagainya kan, Mas. Terus ya tapi semua didengarkan dan dicoba dinikmati. Kalau sebagai songwriter kayaknya memang nggak tahu Mbak, dalam banyak hal ya kita kan harus nggak mungkin kita pengen nyoba semuanya, cuman kan nggak realistis itu keinginan kayak gitu tuh. Kita harus tahu kita ngukur kekuatan diri kita juga gitu loh. Kalau semua kepengen dicoba yo susah sendiri Iya, betul. Cuman memang kalau saya sih sebagai pendengar ya pasti mendengar ya semua tren yang ada sekarang semua didengerin meskipun cuma sepintas di radio kayak atau di Spotify misalnya kayak itu digital YouTube segala macam pasti kita dengar lah, pengen tahu aja. Cuman kalau secara songwriter terus kita ngikutin itu kayaknya enggak ya. Harus punya karakter bukan harus punya, memang udah punya gitu, sudah punya dan itu diubah sulit ya kalau menurut saya, sulit sekali gitu. Nggak semua musisi bisa gitu, nggak semua songwriter bisa mengubah-ubah dirinya gitu. Tapi ada juga yang bisa ada, iya. Iya, maksud aku gitu ngikutin zaman gitu. Oh ini sekarang lagi trennya mungkin yang ini. ngikutin zamannya kita distribusinya, promosinya, itu yang ngikutin misalnya kita akhirnya nggak rilis fisik misalnya kayak gitu, atau ya pilihan aja kan sebenarnya sekarang. Pilihan itu semakin banyak dan menurut kita semakin baik gitu karena peluangnya semakin besar kayak gitu aja. Tapi kalau sebagai songwriter sulit rasanya untuk berpindah-pindah gitu, nggak semua bisa gitu. Oke, terakhir nih, harapannya untuk musik indie, musik lokal dari Jawa Timur Surabaya sendiri nih apa? Iya, kalau saya musik dari Surabaya ini menurut saya bukan penyakit sih, kekurangannya itu kurang dilihat secara nasional. Untuk yang di Jawa Timur ini banyak sebenarnya band yang bagus di Jawa Timur, misalnya Surabaya khususnya gitu ya. Itu kurang dapat highlight, kurang dapat sorotan lah dari nasionalnya. Misalnya dari event yang ada di sini juga kayaknya kurang gitu penghargaannya buat musisi lokalnya gitu loh. Sedangkan di kota lain misalnya musisi lokalnya lebih dapat dirayakan ya Mas. Highlight gitu dari event misalnya kayak gitu, atau dari media kayak gitu. Aku pernah dengar katanya gudangnya ini di Bandung apa gitu gudangnya. Iya, Bandung, Jakarta pasti itu ya. Tapi Surabaya ini kan juga kalau kita tahu banyak tuh musisi nasional yang besar itu sebenarnya dari Surabaya juga kan. Iya benar. Baik secara band atau solo artis gitu banyak juga dari Surabaya. Tapi masih kurang gitu, highlightnya masih kurang. Tapi Surabaya tuh dan sekitarnya ya, Jawa Timur itu Jawa Timur lah, ngomong Jawa Timur misalkan. Itu anehnya tuh kayak nggak dilirik sama nggak pernah dianggap sama pusat gitu kan ya. Iya, nasional. Tapi gebrakannya nggak main-main. Kayak yang barusan ini kan kayak Garam dan Madu. Iya. Itu kan nggak ada yang memetakan hip hop dangdut kan di sana, nggak ada yang nyoba bikin formula kayak gitu. Tiba-tiba ada teman-teman dari Sidoarjo langsung langsung Nusantara. Oke gitu. Yang lebih kultural misalkan subkultur kayak gitu nggak dianggap. Dangdut koplo. Tiba-tiba Jawa Timur dari Pasuruan, Jedar. Banyak. Itu banyak yang seluruh hegemoni dangdut. Banyak yang request. Lama runtuh gara-gara dangdut koplo. Tapi secara artisnya nanti akhirnya diambil alih sama ya gitu. Biasanya begitu. Cuman kan ledakan-ledakannya loh Mas. Artis yang ngawalin itu tadi yang akhirnya naik gitu. Iya. Ledakan-ledakannya tuh tapi dimulai dari Jawa Timur. Iya, dimulai dari Jawa Timur, cuman kita nggak dioptasi pusat. Iya, nggak dapat apresiasi yang seharusnya kayak gitu loh. Iya. Kayak yang dibilang Mas Kadis itu tadi. Bisa-bisa nanti ada orang lain dari nasional yang akhirnya lebih dapat highlightnya gitu Mbak. Oke. Jadi so far poinnya adalah lebih dihargain lah ya. Harusnya. Harus lebih dihargain secara. Jadi ini sangat nyambung dengan hak cipta dan copywriting dan sebagainya. Iya. Terutama misalnya di kotanya sendiri maksud saya. Iya. Di kotanya sendiri kita kayak kurang lah dapat penghargaan itu. Siap. Oke deh, kalau gitu kita kelarin dulu ya ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak Mas Amir, Mas Karis.
Semoga sukses untuk next projectnya, semuanya aman lancar ya. Jangan lupa datang ke sini ya. Ada ini apa nanti ya, bisa lah radio visit ya kan. Oh iya, harus itu radio visit penting. Oke, ya udah kalau gitu thank you so much. Sampai ketemu lagi di podcast Bebas Bicara. Jangan lupa ya bisa dilihat di YouTube RRI Surabaya dan nanti bakalan disiarkan ulang juga di RRI Digital. Kamu tinggal download aja lewat gadget kamu. Bye. I got so much fucking design on right now.